wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sari. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang demam, terutama yang terjadi pada bayi ya. Nah, dikatakan demam ini kalau misalkan setelah diukur suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius ya. Demam ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal ya, diantaranya misalkan infeksi bakteri atau infeksi virus, atau misalkan juga ada peradangan. Misalkan kalau pada bayi itu di usia 6 bulan ke atas kadang terjadi peradangan karena giginya mau tumbuh ya. Nah, kemudian bagaimana cara penanganannya bila demam ini terjadi ya? Yang pertama, tidak perlu panik ya. Jadi kalau misalkan emang terjadi demam, penanganan pertama adalah susui bayi sesering mungkin ya, karena dengan disusui kita berharap cairan yang masuk ke tubuh bayi itu lebih banyak ya, sehingga nanti kalaupun demam nanti juga bisa berkurang saat bayi buang air kecil gitu ya, dan juga keluar dari keringatnya ya. Kemudian yang kedua, ibu bisa mengkompres bayi ya. Mengompres bayi ini dengan air hangat ya, bisa dilakukan di beberapa tempat, misalkan daerah dahi ya, kemudian juga daerah ketiak gitu ya, bisa juga daerah sini ya, semuanya dikompres dengan air hangat ya. Jangan gunakan air dingin ya, karena justru itu akan membuat bayi tidak nyaman ya, atau bahkan justru nanti ada respon tubuh karena merasa terlalu kedinginan, jadi suhunya naik ya. Kemudian yang selanjutnya, pakaikanlah bayi Anda pakaian yang nyaman ya, pakaian yang bisa untuk menyerap keringat ya. Jadi jangan yang terlalu tipis, misalkan cuma pakai kaos dalam gitu ya, itu akan kedinginan bayinya. Tapi juga tidak perlu terlalu tebal, karena kalau misalkan terlalu tebal, misalkan dipakaikan jaket terlalu tebal, justru nanti akan menahan panasnya, akan sulit keluar. Jadi intinya adalah yang nyaman. Kalau misalkan bayinya sudah berkeringat mengeluarkan panasnya, ganti baju dengan baju kering supaya dia juga lebih nyaman ya. Nah, apakah perlu menggunakan obat penurun panas? Nah, sebetulnya tidak perlu terlalu terburu-buru ya. Kalau misalkan dengan disusui kemudian dikompres hangat memang belum turun panasnya, boleh coba menggunakan obat penurun panas bila memang suhunya di atas 38 derajat ya. Tapi kalau misalkan baru hangat sedikit, misalkan 37 derajat gitu ya, tidak perlu terlalu terburu-buru untuk diberi obat penurun panas ya. Nah, kemudian kapan harus ke dokter? Ibu bisa ke dokter kalau misalkan panasnya setelah 3 hari diberi obat penurun panas ternyata tidak turun-turun ya, atau misalkan ada gejala lain yang mengkhawatirkan, misalkan bayinya ada sesak, jadi dia kesulitan untuk menyusu ya, tidak tenang menyusunya, atau misalkan dia ada batuk yang cukup berat ya, atau misalkan dia dilihat air kencingnya sedikit ya. Jadi normalnya untuk bayi itu minimal sehari buang air kecilnya 6 kali ya. Kalau kurang dari itu berarti dia dehidrasi ya, atau kurang cairan ya. Kalau misalkan ada ruam-ruam ya, bintik-bintik kecil di tubuhnya ya, bisa jadi kita harus curiga jangan-jangan demam berdarah misalkan ya. Atau misalkan ternyata juga ada kejang ya, sampai bayinya misalkan tidak sadar, nah itu memang perlu ke dokter ya. Nah, tapi selama panasnya masih bisa diatasi dengan tadi kompres air hangat, kemudian susui sering mungkin, berarti itu masih cukup aman. Coba ditangani dulu di rumah ya. Tadi jadi kalau gejala berlanjut baru periksa ke dokter, bila diperlukan maka bisa juga dilakukan pemeriksaan darah ya. Seperti itulah ibu-ibu untuk menangani demam ya. Yang selanjutnya, bagaimana kalau bayi ibu mengalami batuk atau pilek ya. Sebenarnya batuk atau pilek itu memang juga tidak perlu segera diobati ya, tergantung gejalanya. Kalau misalkan sekiranya masih ringan, coba dengan cara alami ya, misalkan dia hidungnya tersumbat, maka bantu untuk mengeluarkan kotoran hidungnya ya. Bisa menggunakan penyedot ingus ya, intinya supaya dia lebih bisa bernafas dengan lega.
atau bisa juga dengan menghirupkan air hangat, atau sekarang tuh banyak minyak ya untuk membuat pernafasannya lebih lega seperti itu ya. Atau bisa juga dengan mengusap daerah leher ini ya, dengan minyak-minyak hangat, itu bisa ya, asalkan jangan terlalu panas seperti itu. Nah, begitupun dengan batuk ya. Jadi intinya batuk itu kan sebetulnya mekanisme tubuh untuk mengeluarkan penyakit ya. Jadi itu adalah suatu hal yang alami. Kita lihat dulu penyebab batuknya apa. Misalkan ternyata juga di sekitarnya ada perokok, maka juga perlu dipikirkan dia jangan dekat-dekat orang yang merokok ya. Kemudian batuk seperti apakah yang berbahaya ya? Kalau misalkan anak ibu masih berusia di bawah 2 bulan dan dia belum mendapat imunisasi DPT, maka kita juga harus waspada pada pertusis ya. Pertusis itu adalah jenis batuk lama ya. Ciri khasnya adalah batuknya panjang ya. Jadi nggak hanya 1 atau 2 kali ya, tapi bisa sampai 5 kali lebih, sampai wajahnya pucat ya, tampak kebiruan ya. Kalau emang ada seperti itu, maka ibu perlu menemui dokter ya. Tapi kalau misalkan hanya batuk 1 atau 2 kali seperti yang tersedak ya, bisa aja karena misalkan pas menyusu alirannya terlalu deras ya. Tapi kalau misalkan emang ibu melihat, oh batuknya banyak nih, kedengaran sekali berdahak, nah kalau ada seperti itu, ada baiknya untuk menemui dokter ya, supaya dibantu juga dengan obat-obatan ya. Apalagi kalau misalkan ibu melihat ada sesak pada bayinya ya. Jadi tanda bayi itu sesak kalau misalkan dia terlihat tidak kuat menyusu ya. Jadi kalau misalkan dia masih menyusu dengan baik, kuat, berarti itu cukup aman. Tapi kalau misalkan dia tampak sesak, dilepas-lepas terus payudaranya, berarti memang sudah mulai ada tanda bayi itu sesak ya. Kalau ada seperti itu, bisa menemui dokter ya. Itu penanganan untuk batuk pilek. Kemudian saya juga akan sedikit memberikan tips bagaimana dengan diare ya. Nah, yang dikatakan diare itu kalau misalkan BAB-nya sehari lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali sehari. Nah, ini penyebabnya macam-macam ya, bisa virus atau juga bakteri. Kalau misalkan bayinya di bawah 6 bulan, biasanya sih paling sering virus ya, karena memang bayi itu belum makan apapun ya, dia hanya minum ASI gitu ya. Jadi kalau untuk virus sebetulnya tidak ada obat khusus, yang penting adalah untuk segala macam diare kita cegah supaya dia tidak dehidrasi ya. Kita tahu dia dehidrasi atau tidak bisa melakukan beberapa pemeriksaan ya. Dimulai dari ibu bisa mengecek ubun-ubun bayi ya. Di sini itu ada bagian tulang yang belum menutup sempurna ya. Kalau misalkan ubun-ubunnya masih terasa datar, berarti itu sudah bagus ya, dia tidak dehidrasi. Tapi kalau memang terasa ada cekungan, berarti memang sudah mulai ada tanda-tanda dehidrasi. Kemudian tanda lain adalah dari kelopak matanya ya. Jadi kalau misalkan kelopak matanya terlihat cekung, itu bisa jadi dia sudah mulai dehidrasi. Kemudian bisa juga dengan melihat, oh air matanya sudah mulai berkurang nih gitu ya, agak kering, itu juga dehidrasi. Lalu juga misalkan air liurnya berkurang, itu tanda dehidrasi. Nah, kemudian bisa juga dari yang sederhana mengecek air kencingnya ya. Jadi tadi balik lagi, normalnya sehari minimal 6 kali. Jadi kalau sehari kurang dari 6 kali atau misalkan sudah 6 jam nih belum pipis lagi, nah itu berarti bisa jadi memang bayi dehidrasi. Nah, bagaimana cara penanganannya kalau bayi dehidrasi? Nah tadi, ganti cairannya. Apa yang keluar harus diganti dengan cairan yang cukup ya. Kalau misalkan kira-kira bisa terpenuhi dengan minum ASI sebanyak-banyaknya, maka usahakan susui ya, susui sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dilihat, oh ini dengan menyusui bayinya masih kelihatan cekung nih kelopak matanya, ini juga masih cekung, berarti bisa dengan Oralit ya. Ibu bisa memberikan Oralit, bisa sudah ada Oralit yang tinggal pakai ya. 1 saset Oralit itu dicampur dengan 200 ml air, atau kalaupun tidak punya Oralit, buat di rumah ya.
Cara membuatnya sangat sederhana sekali. Jadi 1 gelas 200 cc ditambah gula 1 sendok makan, kemudian garamnya sedikit sekali ya, hanya sekitar seujung sendok teh ya. Nah itu dicampur ya, itu rasanya memang mirip Oralit ya, jadi itu digunakan karena kita butuh elektrolitnya ya. Itu berikan pada bayi ya. Jadi kalau cara sederhananya intinya sebanyak apa yang keluar ya sebanyak itulah yang harus digantikan ya. Beri terus Oralit sampai kira-kira ubun-ubunnya terasa datar ya. Tapi kalau misalkan ternyata sudah dikasih Oralit nih tapi kok nggak kekejar, dia ternyata juga ada tambahan muntah, semua yang masuk keluar lagi, nah gitu ya, jadi tidak terminum apa yang sudah kita kasih. Nah kalau seperti itu memang ada baiknya segera pergi ke dokter atau kalau perlu ke rumah sakit ya, karena memang kalau misalkan cairannya tidak bisa diganti dengan minum secara langsung berarti harus melalui infus seperti itu ya. Nah segitu mungkin tips dari saya ya, mudah-mudahan berguna ya. Jadi jangan lupa intinya adalah untuk penanganan diare kita cegah jangan sampai dehidrasi gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga semua bayinya tetap sehat di rumah saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.